Penulis surat Yudas. Dalam surat ini, penulis memperkenalkan dirinya sebagai Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus. Dan Yakobus yang dimaksudkan di sini adalah saudara Yesus. Karena sebagian ahli perjanjian baru mengambil kesimpulan bahwa penulis ini adalah seorang Kristen asal Yahudi Helenis yang menggunakan nama dan wibawa Yudas, saudara Tuhan, untuk tulisannya ini. Kemudian, tempat penulisan surat ini sulit ditentukan dengan pasti sehingga dapat hanya melakukan dugaan. Dalam uraian surat Kolose tentang malaikat-malaikat atau roh-roh dan kesamaan antara surat Yudas dengan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat yang disapa dari surat-surat pastoral, maka kita dapat menduga bahwa surat ini ditulis di Asia Kecil. Sedangkan tentang waktu penulisan, telah dikatakan bahwa penulis Yudas telah mengenal surat Yakobus yang ditulis sekitar tahun 80 sampai 90 Masehi. Sementara itu, penulis surat kedua Petrus yang ditulis sekitar 125 Masehi mengutip dari surat Yudas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa surat Yudas ditulis sekitar tahun 100 Masehi. Keadaan jemaat yang terancam oleh pengajaran sesat dalam surat Yudas. Dalam tulisan surat Yudas ditujukan kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi Allah Bapa dan Yesus Kristus. Artinya bahwa surat ini ditujukan kepada orang Kristen dan pada umumnya di jemaat Asia Kecil. Kehidupan sidang pembaca sedang terancam karena ada serangan dari para pengejek. Mereka menyusup kemana-mana. Untuk memecah belah persekutuan umat, mereka menyangkal Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya penguasa. Mereka juga menghina keutuhan dan kemuliaan. Para pengejek tersebut tidak mau direpotkan dengan sesuatu yang bersifat surgawi. Mereka mendasarkan diri pada mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan. Karena mereka merasa diri mereka adalah rohani dan mereka merasa bahwa dirinya bebas dari ikatan moral. Sehingga mereka melakukan percabulan, bertabiat seperti hewan, dan mereka juga disebut sebagai orang fasik. Para pengejek ini memperlakukan libertinisme moral dan menekankan mimpi-mimpi. Jadi dapat diindikasikan bahwa para pengejek ini merupakan bentuk awal dari libertinistik gnostisme, atau lebih tepatnya orang-orang Kristen yang menganut paham gnostik yang memperlakukan kebebasan moral. Sehingga dalam menghadapi para pengejek ini, penulis surat Yudas menasihati jemaat yang ia sapa untuk memelihara iman yang paling suci dan hidup di dalam kasih Allah sambil menantikan kedatangan Tuhan. Pokok-pokok teologi surat Yudas. Yang pertama, penghukuman Allah atas para penyesat. Yudas menyatakan bahwa para pengejek atau guru-guru palsu itu adalah musuh-musuh Allah yang telah dinubuatkan para nabi di masa lampau dan sekarang telah hadir sebagai pemenuhan atas nubuat para nabi itu. Kehadiran para penyesat itu juga disampaikan oleh para rasul Tuhan Yesus Kristus, sehingga para nabi maupun rasul telah menubuatkan bahwa penyesat itu muncul dari antara persekutuan umat Allah dan berusaha untuk menyesatkan mereka. Para guru sesat itu tidak sekedar bertindak seperti halnya orang-orang yang tidak setia di antara orang Israel yang diceritakan dalam kitab Bilangan 14 ayat 1 sampai 45, yaitu tentang kejatuhan malaikat atau anak-anak Allah. Yang kedua, nasihat untuk menghindari bujukan para penyesat. Adapun nasihat yang Yudas berikan kepada jemaatnya, yaitu yang pertama, mereka harus membangun iman yang suci. Upaya mempertahankan iman itu telah ditegaskan dalam ayat yang ketiga, supaya jemaat dapat mempertahankan iman itu dalam menghadapi para pengajar sesat atau guru-guru palsu. Sehingga ajaran iman inilah yang menyelewakan oleh para penyesat itu atau guru-guru palsu itu, sehingga jemaat perlu membangun iman di atas dasar pengajaran yang disampaikan oleh gereja. Yang kedua, mereka harus berdoa kepada Roh Kudus. Yudas mengatakan bahwa para penyesat itu mendasarkan diri para mimpi-mimpi. Mereka itu hidup tanpa Roh Kudus. Namun, ia menyatakan bahwa apa yang mereka ajarkan itu adalah berdasarkan inspirasi roh. Nasihat yang ketiga adalah jemaat harus memelihara diri mereka dalam kasih Allah. Yudas menyatakan bahwa
dalam pengertian kasih Allah kepada manusia dan sebaliknya, yaitu kasih manusia kepada Allah. Kasih Allah kepada kita menyediakan konteks di mana kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Maksud Yudas supaya mereka tidak menyimpan dari prinsip-prinsip moral yang Allah kehendak. Jadi, manusia yang telah dipengaruhi oleh para pengajar sesat itu atau guru-guru palsu, Yudas menasihati jemaatnya agar menunjukkan belas kasihan kepada orang yang ragu-ragu. Artinya bahwa orang yang bimbang sedang berada di persimpangan jalan untuk menentukan pilihan antara mempertahankan iman Kristen atau mengikuti ajaran sesat itu. Dalam situasi yang mendua itu, jemaat dinasihati agar menunjukkan belas kasih dan menyelamatkan mereka dari api atau hukum yang kekal pada hari penghakiman. Ini adalah isi dari surat Yudas.